Perkenalkan, saya Maria Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah saya terima dari 2 pertemuan di mata kuliah pengajaran micro teaching. Menurut saya sendiri, micro teaching ini menjadi salah satu mata kuliah yang membantu atau menjadi tempat mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengajar dan memanfaatkan waktu, keterampilan, dan latihan sebelum mengajar di depan peserta didik, khususnya peserta didik SMK. Dalam perkuliahan micro teaching, untuk dasar pengajaran mikro ini menggunakan silabus SMK dan RPP, bisa disebut perangkat pembelajarannya, serta ada juga lampiran RPP. RPP itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran, yang terdapat 10 hal. Yang pertama, kompetensi dasar mengajar. Ada 8 kompetensi dasar mengajar. Lalu yang kedua, ada kompetensi inti. Dan yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dan keempat, tujuan pembelajaran. Kelima, materi pembelajaran. Keenam, pendekatan, strategi, dan metode. Ketujuh, kegiatan pembelajaran. Kedelapan, alat atau bahan dan media pembelajaran. Kesembilan, sumber belajar. Kesepuluh, penilaian pembelajaran. Mata kuliah pengajaran mikro ini sudah dilakukan 2 kali pertemuan. Sudah 3 kali pertemuan. Yang kedua ini membahas tentang materi. Yang pertama itu membahas tentang dasar-dasar atau pengantar perkuliahan nantinya. Untuk 2 pertemuan membahas materi, saya bisa menyimpulkan 4 hal pokok. Yang pertama, kompetensi dasar mengajar. Ada 8 kompetensi belajar mengajar. Lalu yang kedua, kompetensi inti. Dan yang ketiga, KD dan IPK. Dan keempat, tujuan pembelajaran. Untuk 8 keterampilan dasar mengajar itu ada 8. Yang pertama antara keterampilan membuka dan menutup pelajaran, lalu menjelaskan dalam mengajar, mengelola kelas, memberikan variasi, memberikan penguatan materi, lalu keterampilan bertanya dasar dan lanjutan, lalu keterampilan memimpin, lalu keterampilan memimpin kelompok diskusi kecil. Ada juga keterampilan mengajar kelompok. Lalu keterampilan membuka dan menutup. Dalam membuka pelajaran seperti halnya menarik perhatian siswa, lalu menimbulkan motivasi, dan ketiga memberikan acuan. Keempat, membuat kaitan. Lalu ada juga kemampuan menutup pelajaran seperti meninjau kembali dan mengevaluasi. Selanjutnya keterampilan menjelaskan. Ini ada misal kejelasan dalam menerangkan materi, apakah guru bisa menjelaskan, menyadari juga adanya peserta didik yang beberapa paham, beberapa tidak paham. Lalu juga bisa menggunakan contoh serta ilustrasi, jadi tidak hanya berbicara saja tetapi juga memberikan ilustrasinya agar siswa lebih mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu pengorganisasian. Lalu ada penekanan juga, seperti halnya memberikan penekanan, misal ada hal penting, ini anak-anak dihafal. Nah, ini mungkin atau memberikan kata kunci, ini saja menghafalnya seperti ini. Nah, ini bisa ditekankan juga agar siswa lebih mudah menghafalnya. Lalu ada juga balikan, maksudnya kebalikan, guru sudah menerangkan materi, siswa dimintai bisa menjawab pertanyaan dari guru. Lalu ada juga keterampilan memberi variasi, seperti suara, mimik dan gerak, kesenyapan, kontak pandang, perubahan posisi, dan pemusatan. Lalu ada juga variasi visual, variasi aural, dan variasi alat bantu dengan tepat. Yang dimaksudkan suara itu seperti kayak ya tadi itu, kayak guru itu harus berteriak atau tidak saat menyampaikan materi, atau bisa memberikan contoh hewan, suara hewan atau suara kucing. Tidak mungkin guru miau, tapi harus diberikan suara
rekaman kucing saja. Terus mimik dan raut serta kesenyapan. Jadi ada waktunya guru untuk diam saja, untuk menunggu ataupun berhenti sejenak. Lalu ada juga keterampilan mengelola kelas. Dimaksudkan seperti bersikap tanggap. Guru bisa langsung mendekati siswa atau memberikan teguran, seperti halnya saat ingin masuk kelas, guru meminta siswa yang menggunakan handphone, atau di anak SMK kan biasanya sudah memakai HP. Mungkin bisa diberikan teguran bila mereka bermain HP saat pelajaran. Lalu ada juga membagi perhatian. Tidak hanya halnya memakai muka, tetapi juga memanggil seperti halnya nama ini. Silahkan, sedang apa? Ini dikerjakan ya. Silahkan maju ke depan, seperti itu. Lalu ada juga memusatkan perhatian ke kelompok. Jadi bisa menyusun atau mengarahkan anak-anak yang berkelompok. Lalu juga menentang jawab. Apabila berkelompok diberikan tugas, siswa harus bisa mempertanggungjawabkan hasil dari diskusi kelompoknya. Lalu ada penunjuk jelas. Kalau ada penugasan, guru bisa memberikan arahan. Oh, ini kalian habis berdiskusi halnya ini, kalian cari kelemahan, kelebihan, ataupun alasan kenapa bisa terjadi hal ini. Seperti itu. Lalu ada juga keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Seperti halnya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan singkat. Pemberian waktu berpikir juga untuk anak-anak. Pemberian tuntutan, urutan pertanyaan, pemberian acuan, penyebaran. Ya, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat itu maksudnya seperti dalam hal presentasi ada pembatasan anak-anak untuk bertanya minimal 5 atau maksimal 3, seperti itu. Lalu ada juga keterampilan untuk memimpin kelompok kecil. Maksudnya seperti itu, guru memberikan penugasan untuk berdiskusi. Jadi murid-murid dibagi, kita sebagai guru mempersiapkan murid-murid harus dibagi berapa kelompok, lalu ada berapa anak dalam itu. Lalu dengan kriteria adanya sikap, kerjasama, dan semangat. Untuk memberikan semangat tentunya bisa diisi dengan ice breaking juga. Lalu ada urutan masuk. Terus lalu ada juga ke penggunaan bahasa yang jelas. Lalu ada juga kesopanan dalam kriteria guru memimpin kelompok kecil ini agar siswa ini bisa teratur, terarah juga dengan baik. Lalu keterampilan mengajar kelompok. Seperti siswa, kita libatkan juga dalam hal ingin melakukan diskusi seperti halnya atau melakukan kegiatan yang lain dalam rangka pembelajaran. Seperti halnya bertanya kepada ketua kelas ataupun memanggil beberapa murid, ditanyakan, "Dek, ini mau diskusi atau kita bikin tugas ini dikerjakan sama-sama?" Nanti siswa diikutkan untuk membantu. Kayak, "Oh, Bu, gimana kalau diskusi? Bu, bagaimana kalau mengerjakan soal tapi bersama-sama saja, Bu? Nanti seperti ini, seperti ini." Nah, tapi ini juga ada kriteria untuk bisa mempunyai keterampilan mengajar kelompok. Jadi guru itu harus bisa mengorganisasikan, lalu membimbing dan memudahkan siswa untuk bisa lebih mudah belajarnya. Terus ada juga memiliki rencana. Nanti ini menggunakan ruangan atau menggunakan alat-alat tertentu tidak dalam mengajar. Lalu penugasan juga diarahkan, tugasnya itu ini harus ini, seperti itu. Dan berkomunikasi antar pribadi setiap anggota kelompok ataupun ketua kelompok. Misal berdiskusi, setiap anggota kelompok atau ketua kelompok mengirimkan satu perwakilan, diberikan arahan. Selanjutnya, yang kedua, kompetensi inti, di mana ini mencakup sikap spiritual dari siswa,
lalu sikap sosial dari siswa juga, dan pengetahuan dari siswa, dan keempat, keterampilan. Jadi dalam mengajar ini, dalam pembelajaran, guru juga mengharapkan sikap spiritual siswa ini juga bisa berkembang. Lalu sikap sosialnya juga dalam bersosialisasi dengan teman dan sebagainya, atau mempersiapkan diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Dan juga keterampilan. Bila sudah mendapat ilmu, misal anak-anak di SMK kan mendapatkan ilmu teknik mesin bubut, diharapkan juga dengan spiritual, ya berhati-hati, atau dalam praktikum itu juga membantu temannya, tapi juga perhatian juga, tidak memilih juga. Kalau sikap sosialnya itu tidak pilih memilih dalam membantu teman yang tidak bisa. Apabila kita sudah bisa, kita bisa membantu teman yang belum bisa. Dan juga ada kemampuan pengetahuan murid-murid ini, mereka paham, jadi sehingga bisa mereka praktikkan secara langsung dan kelihatan, oh ini anak yang paham, keterampilannya pun akan berkembang. Dan ketiga, KD dan IPK. KD itu kompetensi dasar, dan IPK indikator pencapaian kompetensi. Kalau kompetensi dasar itu sesuai dengan panduan KD yang tersedia. Semisal kita mau melakukan pembelajaran di teknik mesin, kita melihat kalau saya memberikan materi dalam KD itu masuknya ke KD berapa. Kan ada 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Nah, bisa dipilih, kita menentukan KD-nya. Nah, nanti dalam KD itu ada penjelasan tentang IPK. IPK itu kita mengikuti saja. Kalau kita sudah memilih 3.1, nanti akan muncul IPK indikator pencapaiannya itu ada 3.1.1 atau 3.1.2 dan seterusnya. Jadi apa sih indikator pencapaian kompetensi? IPK ini menjadi penghubung antara LODS dan HODS. LODS itu Lower Order Thinking Skill yang mencakup C1 dan C3. Lalu ada juga HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill, mencakup C4 sampai C6. C1 sampai C6 itu tuh maksudnya proses kognitif, cara berpikir murid-murid. Yang mana C1 itu mengingat. Maksudnya mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Seperti rangkuman dalam otak. Jadi setelah diterangkan sama pendidik, siswa itu bisa mengingat inti dari pengajaran itu, atau beberapa lah pengetahuan yang dia dapat, dia bisa keluarkan. Lalu C2, memahami, membangun maksudnya itu membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Dan C3 itu menerapkan dan mengaplikasikan, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Jadi murid-murid bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat ini, bisa diterapkan tidak dalam hal ini atau hal itu. Nah, itu masuknya ke lower order thinking skill. Selanjutnya di mana ada HOTS juga IPK ini, menghubungkan HOTS. Maksudnya C4 itu menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagian yang menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Lalu ada juga C5, menilai, mempertimbangkan berdasarkan kriteria dan standarnya. C6, mengkreasikan atau mencipta. Maksudnya menempatkan untuk unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, atau menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola dan struktur baru. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Dalam menyusun RPP ini tentunya kita membuat tujuan pembelajaran ya. Contoh, untuk merumuskan tujuan pembelajaran perlu adanya diskusi. Kita menggali informasi juga, melihat kondisi.
lalu peserta didik audiens, lalu dapat juga menerapkan jenis pengelolaan informasi digital atau behavior secara bertanggung jawab dengan degree. Nah, kalau untuk membuat tujuan itu bisa dikenal dengan 4C. 4C, maaf. Kalau untuk membuat tujuan pembelajaran bisa dikenal dengan ABCD. Yang pertama itu audiens, siswanya. Behavior itu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Dan C itu kondisi. Kondisi aktivitas yang akan dilakukan pembelajaran itu nantinya. Dan keempat, degree atau tingkatan atau perilaku yang dihasilkan atau yang diharapkan setelah pembelajaran tersebut. Nah, contohnya dalam tujuan pembelajaran itu ada bermacam-macam ya, seperti dengan praktikum, mengajar, mengetahui organ-organ tubuh manusia. Diharapkan siswa ini juga dapat mengingat dan menerapkan, mengaplikasikan. Oh, ini organ mata. Mata itu letaknya di kepala, di muka sini. Ini berfungsi sebagai apa? Ada juga jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Lalu ada juga pendekatan strategi dan metode. Pendekatan ini tuh menggunakan scientific learning, di mana ada 5M. 5M ini sebagai sintaknya. Di antara memahami, mencatat, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Lalu ada juga strategi serta metode ini seperti strategi dengan menggunakan tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran dalam RPP itu bisa terbagi menjadi 3, pembuka, inti, dan penutup. Kalau pembuka itu bisa 10 ataupun 15 menit. Ya tergantung dengan situasi atau waktu mata pelajaran sih. Kalau di tempat saya itu 10 atau sampai 15 biasanya guru beri pengantar atau awal-awalan pembuka lah. Lalu ada juga inti, materi inti yang disampaikan guru, dan juga penutup. Penutup itu untuk mengakhiri atau mengevaluasi dari materi yang dijelaskan oleh guru. Ini merupakan format RPP Mikro PTM 2020 karena saya di UNS Fakultas FKIP Pendidikan Teknik Mesin. Nah, di sini sudah terpampang rencana pelaksanaan pembelajaran pengajarannya nanti mengampu mata pelajaran apa, lalu waktunya, kompetensi dasar mengajar yang akan dilatih nanti, apakah keterampilan membuka ataupun menutup. Terus ada juga kompetensi intinya, ada penjelasan tentang sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Serta ada juga kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dan ada juga tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini mengambil 3.1, IPK-nya pun mendapat 3.1.1 dan 4.1 mengikuti 4.1.1. Begitu. Lalu ada juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat dari IPK ya teman-teman. Ada 3.1.1. Nah, 3.1 dan 4.1.1 ini didapatkan berdasarkan kompetensi dasar yang diambil. Kalau 3.1 itu memahami dan mendemonstrasikan. Ada pendekatan strategi dan metode, lalu kegiatan pembelajaran. Terima kasih.